waktu sedang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kelahiran dan puerperium. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kelahiran. Menurut Thomas Jessica et al. Tahun 1991, proses kelahiran adalah proses pengeluaran fetus yang diawali dengan dimulainya kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan serviks. Proses kelahiran biasanya terbagi menjadi 3 fase, yaitu pelebaran serviks, pengeluaran fetus, dan pengeluaran plasenta. Sedangkan menurut Heradis tahun 2010 mengatakan, kelahiran atau partus adalah serentetan proses-proses fisiologi yang berhubungan dengan pengeluaran anak dan plasenta dari organisme induk pada akhir masa kebuntingan. Persiapan kelahiran meliputi perubahan-perubahan yang terkoordinir dalam tubuh induk dan fetus dalam kandungan, tingkat-tingkat perejanan, serta mekanisme inisiasi kelahiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelahiran merupakan serentetan proses fisiologi yang berhubungan dengan pengeluaran fetus dan plasenta dari organisme induk pada akhir masa kebuntingan yang diawali dengan dimulainya kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan serviks sampai pengeluaran fetus dan pengeluaran plasenta ternak. Tanda-tanda ternak yang akan melahirkan antara lain: yang pertama, ambing membesar dan keras. Yang kedua, ternak tampak gelisah. Yang ketiga, tubuh tampak memanjang namun perut turun ke bawah. Yang keempat, adanya edema atau pembengkakan pada vulva. Yang kelima, lendir penyumbat serviks akan keluar. Yang keenam, apabila puting dipencet maka akan keluar kolostrum. Yang ketujuh, terjadinya relaksasi pada bagian pelvis. Tahapan dan proses kelahiran yaitu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan perejanan. Yang kedua, tahap perejanan mengeluarkan fetus. Dan yang ketiga, tahap perejanan mengeluarkan plasenta. Yang pertama yaitu tahap persiapan perejanan atau tahap pelebaran serviks. Pada tahap ini, kelahiran ditandai oleh intensitas kontraksi dari muskuler uterus. Karena kontraksi dimulai dari ujung uterus, maka isi kandungan akan terdesak ke arah serviks dan menyebabkan cairan allantois dan cairan amnion beserta membrannya masuk ke dalam lumen serviks. Serviks yang telah merileks akan menyebabkan kontraksi semakin kuat dan semakin sering. Kontraksi ini terjadi setiap 3 menit sekali dengan durasi 20-40 detik. Pada sapi, tahap ini terjadi selama setengah jam sampai 24 jam. Akhir dari tahap ini yaitu serviks dan vagina akan terbuka luas dan menghasilkan saluran yang tidak jelas batasannya. Yang kedua yaitu tahap perejanan untuk mengeluarkan fetus. Pada tahap ini berlangsung sangat singkat. Jika perejanan terjadi terus-menerus, maka kantong amnion akan masuk ke dalam ruang pelvis beserta fetus yang ada di dalamnya. Jika kantong amnion masuk ke dalam ruang pelvis, maka kantong allantois akan terdesak keluar dan pecah, serta kantong amnion akan menyembul keluar. Dengan perejanan yang terus-menerus dan kuat, maka fetus yang ada di jalan lahir akan dengan kuat terdorong untuk keluar. Mula-mula kantong amnion akan pecah dan cairannya mempermudah fetus untuk meluncur keluar dari jalan lahir yang sangat sempit. Dengan perejanan selama 80-100 detik, maka kepala fetus yang merupakan bagian terbesar dan bagian tersulit untuk melalui jalan kelahiran sedikit demi sedikit akan bergerak menuju vagina dan vulva. Jika kepala fetus telah melalui jalan kelahiran lewat vagina, maka seluruh bagian tubuh yang lain akan mudah untuk keluar. Yang ketiga yaitu tahap perejanan untuk mengeluarkan plasenta. Setelah fetus lahir dan tali pusar terputus, maka
maka volume darah dalam jaringan-jaringan akan turun dengan cepat sehingga menjadi menyusut dan mengkerut. Uterus masih terus berkontraksi untuk melepaskan plasentanya dari endometrium. Di samping itu, volume uterus berangsur-angsur akan menjadi kecil. Hormon yang ikut berperan dalam pengeluaran plasenta pada ternak yaitu hormon estrogen dan hormon oksitosin. Waktu yang dibutuhkan ternak untuk mengeluarkan plasentanya berbeda-beda tergantung dari jenis ternak tersebut. Plasenta yang telah keluar harus cepat diambil karena ternak akan memakan kembali plasenta tersebut dan tentu saja itu tidak bagus untuk kesehatannya. Ternak yang sering memakan kembali plasentanya yaitu kerbau, sapi, kambing, anjing, babi, dan kucing. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang definisi puerperium. Puerperium adalah waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi pada induk setelah selesai melahirkan anak beserta plasentanya sampai induk kembali ke siklus birahinya yang normal. Perubahan-perubahan yang terjadi pada saat puerperium adalah yang pertama, regenerasi endometrium, yang kedua, involusi uterus, dan yang ketiga, birahi postpartum. Yang pertama, regenerasi endometrium dimulai setelah plasenta terlepas, lalu kripta caruncula uterus semakin dangkal dan menyebabkan sisa-sisa fili plasenta fetalis yang ada di dalam kripta terlepas dan tercampur dengan serum, limfe, dan reruntuhan epitel endometrium. Sel-sel epitel endometrium akan degenerasi dan terlepas. Kripta caruncula akan menjadi kecil dan tangkainya memendek. Seluruh epitel endometrium akan mengalami regenerasi pada minggu ke-7 setelah partus. Yang kedua yaitu involusi uterus. Involusi uterus merupakan peristiwa pengecilan uterus dari volume saat bunting kembali ke ukuran normal. Dalam proses pengecilan ini terjadi regenerasi epitel serta pengecilan serat miometrium dan pembuluh darah uterus. Proses involusi uterus ini antara 47 sampai 50 hari setelah partus. Yang terakhir yaitu birahi postpartum. Birahi postpartum pada sapi dapat terjadi antara 30 sampai 70 hari setelah kelahiran fetus. Jarak waktu ini dapat lebih panjang apabila waktu menyusui lebih lama. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.